Anda mau kemana, Nyonya? Kandung memang masih tinggal di rumah bunga ikut mendampingi bosnya yang masih dalam masa pemulihan. Sebenarnya Galaksi sudah cukup sehat. Hanya saja mertuanya memaksanya tinggal lebih lama sampai kondisi kesehatannya benar-benar membaik. Berhenti memanggilku Nyonya Nyonya Nyonya. Bunga kesal setengah mati. Kandung terus saja memanggilnya dengan sebutan itu, bahkan di depan para tetangganya yang datang menjenguk suaminya ke rumah. Benar-benar membuatnya malu setengah mati. Bukannya waktu itu katanya terserah saya? Tanya Kandung dengan wajah sok polosnya. Padahal ia hanya senang saja melihat istri atasannya itu uring-uringan hanya karena masalah panggilan. Mulai sekarang cukup panggil aku dengan nama saja. Bunga. Paham. Geregetan sendiri Bunga melihatnya. Maaf, Nyonya. Tapi saya tidak berani. Tidak beraninya kenapa? Nanti saya dipenggal Tuan bagaimana, Nyonya? Bunga memutar bola matanya malas. Lagi-lagi alasan suaminya. Sepertinya nanti ia bilang saja pada suaminya. Bicara dengan Kandung hanya membuatnya emosi jiwa saja. Terserah kamu sajalah. Daripada meladeni Kandung mending ia gegas membeli sayur keliling. Keburu tukang sayurnya pergi. Nyonya mau kemana? Mau beli sayur? Mau ikut? Bunga langsung memberikan tatapan ancaman. Silahkan Nyonya sendiri saja. Tapi saya nitip beliin cilok. Kandung nampak malu-malu dan tak berani menatap wajah Bunga yang mendadak geli dan ingin tertawa. Kandung yang badannya tinggi besar dan sangar ternyata doyan cilok juga. Kenapa, Nyonya? Memangnya yang boleh makan cilok cuma Nyonya saja? Itu makanan sejuta umat dan siapa saja boleh memakannya. Kandung melakukan pembelaan diri supaya tidak terlalu malu. Kemarin Ibu Bunga membeli itu di tukang sayur dan Kandung ketagihan dengan rasanya. Bunga menahan senyumnya melihat wajah Kandung yang nampak sangat lucu di matanya. Seperti anak kecil yang marah saat diledek oleh teman-temannya. Ya, sudah nanti aku belikan. Bunga tak banyak mendebat. Tak tega melihat Kandung yang nampak salah tingkah di depannya. Kamu makan apa, Kandung? Galaksi keluar rumah dan menghampiri asistennya yang sedang lahap menikmati cilok dari plastiknya. Cilok. Mau, Tuan. Kandung nyengir. Dari semua asisten Galaksi, hanya Kandung sepertinya yang sering bertingkah absurd dan berani membantah atasannya. Kamu mulai ketularan istriku rupanya. Galaksi geleng-geleng kepala melihat tingkah asistennya itu. Ini sangat lezat, Tuan. Coba minta satu. Galaksi mengulurkan tangannya. Lalu Kandung menyerahkan satu bungkus untuk bosnya itu. Tuan yakin mau makan itu? Kandung tak yakin. Kenapa memangnya? Galaksi bingung cara memakan cilok itu. Karena plastiknya ditali mati. Begini, Tuan caranya. Gigit ujung plastiknya lalu begini cara makannya. Kandung memberi contoh. Dan Galaksi mulai meniru cara Kandung makan dengan seksama. Tuan yakin mau makan itu? Berisik sekali kamu, Kandung. Penjualnya bisa jadi membuat cilok ini dengan cara yang tidak higienis, Tuan. Saya jamin penjualnya membuat bulatan cilok ini tanpa menggunakan sarung tangan. Dan bisa jadi juga penjualnya tidak cuci tangan. Diam, Kandung. Galaksi rasa ingin mengunyah asistennya yang cerewet itu. Ia lalu mencoba mencicipi rasa makanan sejuta umat itu. Kata istrinya begitu. Ternyata enak juga. Galaksi hanya bisa mambatin. Gengsi kalau nanti didengar oleh istrinya. Bisa semakin besar kepala nanti istrinya itu. Ia melirik ke kanan kiri takut ada Bunga yang melihatnya memakan cilok dengan lahap. Aman, batinnya. Tapi tiba-tiba istrinya tiba-tiba muncul dengan membawa buah pepaya mentah di tangan. Galaksi lalu buru-buru membuang bungkus ciloknya. Rasanya biasa-biasa saja. Bunga yang melihat tingkah suaminya itu hanya mencebik gemas. Biasa-biasa saja tapi abis juga, sindir Bunga sembari melangkah ke dalam rumah. Enak, ya, Tuan. Kandung kembali nyengir.
Diam kamu, Kandung. Jadi besok rencananya kalian mau balik ke kota? Raut wajah Lastri mendadak sendu. Kalau semuanya pergi, esok rumah ini akan sepi. Bagaimana kalau ibu ikut tinggal di kota bersama kami? Galaksi tahu apa yang dirasakan mertuanya. Suaminya sudah tiada dan anaknya harus ikut suami. Sendirian di rumah ini pasti terasa sepinya. Tak ada lagi seseorang yang bisa diajak bercerita. Nanti ibu pikirkan lagi. Untuk sementara ibu masih ingin di sini dulu. Lastri kesepian, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan ini. Apa aku di sini saja temani ibu? Ya jangan, dong, Bunga. Lastri buru-buru menyela. Kamu itu sudah menikah dan sudah seharusnya kamu ikut suami. Jangan pikirkan ibu. Ibu akan baik-baik saja. Lagi pula zaman sekarang sudah canggih. Kalau kangen nanti ibu tinggal video call sama kalian. Gampang, kan? Lastri berusaha mencairkan suasana. Ia tahu menantunya pasti keberatan jika istrinya malah memilih tinggal menemani ibunya. Tapi nanti kalau ibu berubah pikiran. Ibu bilang, ya. Bunga mewanti-anti. Bagaimanapun ia tak tega meninggalkan ibunya sendirian. Gampang itu mah. Yang penting nanti kita saling kabar-kabar saja. Lastri tersenyum. Tapi jangan tanyakan bagaimana hatinya. Sedih sudah pasti, terbayang kebersamaan dengan suaminya yang hangat. Tapi dalam sekejap situasi berubah dan ia tak bisa melawan takdir yang digariskannya. Ya sudah. Kalian tidur, Gih. Sudah malam. Kamu mau kemana? Seperti biasa setelah mengantar suaminya tidur, Bunga pasti akan minta izin untuk tidur menemani ibunya. Alasannya karena tempat tidurnya kecil dan tak muat untuk mereka berdua. Terlebih dengan keadaan sang suami yang sebelumnya sakit. Dan Bunga sendiri perutnya mulai membuncit. Tapi saat ini Galaksi sudah sembuh dan ia tak rela jika Bunga terus tidur bersama ibunya. Aku tidur di tempat ibu, ya. Lagi pula besok kita sudah tidak di sini lagi, kan? Galaksi diam. Apa salah jika ia marah? Apa salah jika ia ingin bermanja dengan istrinya? Tapi Bunga sama sekali tak peka. Ya, terserah kamu. Galaksi langsung menaikkan selimutnya, lalu menutup matanya dengan hati yang gondok luar biasa. Lampu kamar terdengar dimatikan. Tapi setelahnya tak ada suara pintu yang dibuka, yang ada suara pintu yang dikunci dari dalam. Tak lama ranjang kecil itu berderit lirih. Pertanda ada seseorang yang naik ke atasnya. Galaksi masih bertahan dalam posisinya. Matanya juga masih memejam. Barulah ketika tangan mungil itu memeluk tubuhnya, Galaksi tak bisa abai lagi. Katanya mau tidur sama ibu. Bisik Galaksi dengan nada lirih. Nggak jadi. Suamiku kayaknya gak ikhlas ditinggal istrinya, sindir Bunga juga dengan nada berbisik. Galaksi tertawa lirih. Ia genggam tangan lembut itu. Rasanya selalu tak biasa saat berdekatan dengan wanita ini. Bibirnya sudah sembuh. Tanya Bunga tiba-tiba. Sebuah pertanyaan yang membuat Galaksi kian gelisah. Kalau sudah mau minta cium. Galaksi menatap wajah Ayu itu tak percaya. Senang sekaligus takjub. Kenapa tiba-tiba, sayang? Kalau nggak mau ya sudah. Bunga sudah malu menggoda suaminya. Malah masih ditanya-tanya. Galaksi buru-buru menahan tangan Bunga ketika istrinya itu hendak membelakanginya. Tanpa menunggu lagi ia mendaratkan kecupan singkat di bibir candu itu. Sejak kemarin-kemarin ia ingin memiliki kesempatan ini. Tapi Bunga selalu saja tidur di kamar ibunya. Jika biasanya Bunga hanya diam, kali ini tidak, Bunga membalasnya tak kalah bersemangat. Hingga posisi mereka sudah berpindah. Galaksi langsung mengambil tempat di atas istrinya. Boleh. Bisik Galaksi meminta izin pada istrinya untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Selama ini meski sangat ingin, Galaksi selalu berusaha menahan tangannya untuk bertindak nakal. Ia menunggu izin dari istrinya.
Bunga mengangguk malu. Sebuah anggukan yang membuat Galaksi tak lagi menahan diri lagi. Kamar sempit itu menjadi saksi bahwa keduanya pernah saling mendiamkan tapi di lain waktu pernah saling menginginkan satu sama lain. Maaf, ya. Bunga tak lagi canggung untuk memeluk tubuh itu saat mereka selesai berbagi peluh. Maaf untuk apa lagi, sayang? Galaksi tak mengerti. Mereka sudah saling meminta maaf usai kejadian di gudang kosong itu. Sekarang untuk apa lagi istrinya meminta maaf? Maaf karena aku baru bisa melakukannya setelah kita menikah berbulan-bulan. Bunga sedikit merasa bersalah seringkali menolak suaminya dan membuat pria itu menahan diri untuk waktu yang cukup lama. Tidak perlu minta maaf untuk itu. Aku memang pantas mendapatkannya. Karena caraku mendapatkanmu juga dengan cara yang salah. Ya, apapun alasanku waktu itu. Aku tidak akan mencari pembenaran. Aku memang salah. Tapi sebenarnya aku sedikit kasihan dengan Kaisar. Bunga selalu ngeri jika mengingat malam itu. Saat Benny mengeluarkan senjata itu dari balik jaketnya, Bunga pikir suaminya lah yang akan menjadi sasarannya. Tapi ternyata ia salah. Kaisarlah yang akhirnya terkapar ketika peluru itu mengena tepat di jantungnya. Galaksi memilih tak menimpali. Meski ia sempat benci setengah mati dengan Kaisar, tapi ketika melihat Kaisar terkapar meregang nyawa dan yang mengakhiri hidupnya adalah seseorang yang justru sangat dipercaya, tentunya sangat memilukan. Dan jangan lupakan, bahwa Kaisar kecil tumbuh dengan kekerasan dari ayah dan ibunya. Tapi kenapa Benny malah memilih mengkhianati Kaisar? Bunga terus dibuat bertanya-tanya. Aku juga tidak tahu. Galaksi juga tak habis pikir akan hal itu. Benny selalu di sisi Kaisar, tapi pria itu jugalah yang akhirnya membeberkan tentang pengkhianatan Kaisar padanya. Benny lah yang meminta untuk waspada dengan Kaisar yang saat itu menjadi orang yang paling ia percaya. Sangat aneh bukan? Bunga saja merasa kalau kisah cinta mereka begitu tragis. Mencintai tapi membunuh. Entah itu konsep cinta yang bagaimana. Bunga tak bisa mengertikannya. Sudahlah. Daripada memikirkan mereka lebih baik buat anak lagi. Tiba-tiba Galaksi sudah mulai on lagi. Satu anak saja belum lahir. Gimana ceritanya buat anak lagi? Bunga terkekeh tapi ia juga tak akan menolak. Siapa tahu yang di dalam perut bertambah jadi dua, ucap Galaksi konyol. Mana bisa? Bunga menggigit bibirnya ketika permainan yang telah dimulai kembali. Bunga. Katanya mau balik hari ini. Kamu belum siap-siap. Lastri menghampiri Bunga ke kamarnya. Karena tumben sekali Bunga belum turun ke dapur untuk membantunya. Ya, mungkin sorean aja. Bunga masih mager di atas tempat tidur. Oh, ya udah kalau gitu. Tumben jam segini masih di kamar biasanya sudah nungguin tukang sayur kamu, ledek ibunya. Lagi pengen lama-lama di kamar ini. Kan besok sudah nggak di sini lagi, Buk. Bunga beralasan. Padahal ia merasakan kram di perutnya sejak pagi ini. Mungkin akibat semalaman mereka terlalu bersemangat. Kamu ini. Lastri menggelengkan kepalanya. Ya, sudah. Puas-puasin meluk bantal guling kamu di sini. Wanita itu terkekeh melihat putrinya yang terkadang masih bersikap seperti putri kecilnya yang dulu. Mau ke rumah sakit? Galaksi menghampiri sang istri yang masih terbaring di kasurnya sejak pagi. Jangan. Aku malu kalau ibu tahu. Astaga, sayang. Kenapa mesti malu? Kalau begini aku yang makin khawatir kalau kamu sama kandungan kamu kenapa-kenapa bagaimana? Galaksi mengelus perut sang istri yang membuncit itu. Maaf, ya, nak. Gara-gara papa, kamu sama mama jadi kesakitan. Bukan salah kamu. Tapi salah kita berdua. Bunga tak mau Galaksi menyalahkan dirinya sendiri. Kita berdua terlalu bersemangat semalam, imbu Bunga dengan raut wajah malu-malu. Tapi memang itulah yang terjadi.
Mereka berdua lalu saling menatap dan tertawa mengingat kekonyolan mereka semalam yang terus mengulang percintaan mereka. Karena bagaimanapun semalam bisa dikatakan malam pertama mereka yang sesungguhnya. Kita izin jalan-jalan sebentar. Tapi kita ke rumah sakit. Aku benar-benar khawatir sama kamu, sayang. Galaksi terus membujuk sang istri. Ia tak tega melihat bunga yang meringis menahan sakit di perutnya. Bisa jadi itu pertanda bahaya dan butuh penanganan segera. Seorang anak laki-laki nampak terkucil di sudut kelas. Teman-teman yang lain sibuk mencari kelompok untuk tugas sekolah. Tapi tak ada satupun yang mengajaknya untuk bergabung. Kamu gabung sama kelompok kita saja. Nama kamu Rio, kan? Galaksi lah yang akhirnya menawarinya untuk bergabung. Dan Galaksi pulalah orang pertama yang mengajaknya bicara selama ia pindah ke sekolah ini. Memang boleh? Tanya Ronaldo Benny Aswan kecil yang tak percaya diri. Sewaktu kecil Benny memang lebih dikenal dengan nama Rio. Ya, boleh, dong. Ih, ngapain sih kamu ngajak dia ke kelompok kita? Salah satu teman memprotesnya. Iya, lihat deh penampilannya dekil begini. Kok bisa sih dia masuk sekolah kita? Hei, jangan begitu. Kasihan dia tidak punya kelompok. Guru bilang, kan anggota kelompok minimal 4. Dan kita cuma bertiga, tambah Rio jadi pas, kan? Galaksi berusaha membela Rio. Ya, tapi jangan dia juga. Cari yang lain, kek. Aku gak tahan lihat mukanya. Kucel begitu. Dua teman Galaksi terus menghina fisik Rio. Dan Galaksi yang membelanya mati-matian dan tetap kekeh memasukkan Rio ke kelompoknya. Kamu mau? Hari-hari berikutnya, hanya Galaksi yang mau berteman dengannya. Galaksi juga seringkali menawarkan bekal makanan yang dibawanya. Mama kamu yang buat ini, ya? Rio mengambil salah satu sushi dari kotak bekal Galaksi. Bukan. Mbak di rumah yang buat. Tiba-tiba wajah Galaksi murung. Mamaku pergi jauh. Pergi kemana? Tanya Rio ingin tahu. Apa ibunya meninggal juga seperti mamanya? Itulah yang membawa Rio akhirnya bersekolah di sini. Ayahnya mengambilnya setelah ibunya tiada. Sementara Galaksi hanya mengendikkan bahunya. Karena ia juga tak tahu kemana mamanya pergi. Ia lalu mengalihkan pembicaraan karena Galaksi sangat malas jika membahas ibunya yang tega meninggalkannya begitu saja tanpa membawanya serta. Hai, anak dekil. Itu adalah panggilan Rio di sekolah itu. Kalian jangan jahat sama Rio. Dia temanku. Dan seperti biasa, Galaksi akan berada di garda depan untuk membela Rio. Hal semacam itu terus berlangsung lama. Rio selalu dikucilkan dan hanya Galaksi satu-satunya penghiburnya di sekolah ini. Sampai suatu ketika Rio tiba-tiba pindah sekolah dan sejak saat itu Galaksi tak pernah melihatnya lagi. Perutnya masih sakit. Galaksi terus mengusap perut buncit istrinya, memastikan istrinya nyaman dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Bunga menggeleng sedikit. Kepalanya bersandar di bahu suaminya. Entah kenapa setelah semalam rasanya tak canggung lagi untuk bermanja-manja dengan pria ini. Mau camilan? Bunga kembali menggeleng. Ia hanya ingin bermanja seperti ini. Kandung saja yang melihat terheran sendiri. Kemarin-kemarin istri atasannya itu galaknya sudah macam-macam. Giliran sudah luluh, manjanya seperti meong yang maunya dielus melulu. Kamu memang nggak apa-apa, ya libur lama begini. Bunga khawatir dengan pekerjaan suaminya. Ya paling nanti dipecat, jawab Galaksi enteng. Dipecat? Bunga mendonggak dengan wajah terkejut. Serius? Kalau iya gimana, sayang? Ya, udah. Nggak apa-apa. Kita di kampung garap sawah, jawab Bunga asal saja. Karena ia tahu suaminya juga hanya sedang mengerjainya. Memang kamu tidak malu kalau suamimu petani? Buat apa malu? Tanpa petani kita itu nggak bisa makan beras, makan nasi, jawab Bunga sedikit ngegas. Lagian kalau petaninya kayak kamu aku nggak mungkin malu.
Pasti nanti kamu masih bisa beli tanah berhektar-hektar. Jadinya kita nggak miskin-miskin amat. Yang penting ada buat masa depan anak-anak kita. Anak kita baru mau satu, sayang. Ya kita nanti bikin lagi yang banyak. Kandung kembali dibuat takjub. Apa yang terjadi dalam 1 kali 24 jam kemarin sehingga nyonyanya ini bisa berubah drastis seperti ini? Rio. Setelah sampai di ibu kota, Galaksi mengunjungi Benny di tahanan. Ia pun akan menjadi saksi di persidangan nanti. Kamu Rio yang kukenal dulu, kan? Ronaldo Benny Aswan. Rupanya kamu baru ingat. Sudah puluhan tahun berlalu. Kamu banyak berubah. Galaksi mengamati wajah Kuyu itu sembari menggali kenangan lama di masa sekolah dasar. Tapi aku tidak pernah melupakan masa sekolah kita dulu. Kamu satu-satunya orang yang mau berteman dengan Benny yang dulu dekil dan dikucilkan. Pria itu tersenyum miris. Galaksi ikut tersenyum simpul. Sebenarnya ia menyayangkan tindakan Benny malam itu. Galaksi menghargai pertolongannya. Tapi harusnya Benny tidak perlu sampai harus menembak Kaisar di jantungnya. Bisa di kaki atau bagian lainnya. Kenapa kamu mengkhianati Kaisar? Galaksi sangat ingin tahu masalah ini. Bukankah mereka saling mengasihi? Aku hilaf. Aku juga tidak berniat membunuhnya. Tapi ketika melihatnya menghajarmu seperti itu, aku merasa aku harus menghentikannya. Sayangnya aku menghentikannya dengan cara yang salah. Benny tergugu menyesali perbuatannya. Mungkin juga karena aku terlalu kecewa dengannya. Selama ini Kaisar selalu bilang kalau dia akan bermain cantik dan tidak akan mengotori tangannya dengan darah. Tapi nyatanya, selama ini ternyata dia banyak menyembunyikan sesuatu di belakangku. Benny menghirup udara dalam-dalam. Dia membunuh Naima. Lalu yang kedua Resti. Seharusnya dia tidak perlu melakukan itu. Ah, tapi sudahlah. Sekarang pun aku juga sama sepertinya. Aku juga seorang pembunuh. Benny tertawa miris. Terlihat sekali penyesalan di matanya. Semoga kesaksianku nanti bisa mengurangi masa hukumanmu. Meski aku sendiri tidak yakin mengenai hal itu. Hanya itu yang bisa Galaksi katakan. Bersamaan itu masa berkunjung telah habis dan Benny harus kembali ke ruang tahanan. Sungguh, jalan hidup seseorang tiada yang tahu. Dulunya, mereka adalah anak-anak polos yang terluka. Siapa yang menyangka di masa depan, takdir membuat mereka membuat pilihan yang salah atas hidup mereka. Galaksi menaburkan bunga di pusara yang masih basah itu. Entah siapa yang datang setiap hari ke makam ini. Galaksi melihat ada bunga segar yang ditinggalkan di sana. Hai, Kaisar. Tenanglah di sana. Aku sudah memaafkanmu. Entah kenapa Galaksi rasanya ingin menangis ketika sudah berada di tempat peristirahatan terakhir adik tirinya. Seharusnya kamu tidak menyia-nyiakan hidupmu yang berharga hanya demi sebuah dendam. Galaksi benar-benar menangis kali ini. Aku juga minta maaf, jika sikapku selama ini pada ayah justru membuatmu menjalani hidup yang sulit dan penuh siksa. Ketahuilah, saat itu aku masih kecil. Aku hanya merasa begitu kecewa dan itulah caraku mengungkapkannya. Tapi ternyata, itu malah menjadi malapetaka untukmu. Cukup lama Galaksi di sana, mengungkapkan apa yang selama ini ia rasa. Ia juga berdoa untuk Kaisar. Semoga kau tenang di alam sana, adikku. Sayang, ada tamu yang datang. Bunga kini sudah membiasakan memanggil suaminya dengan sebutan itu. Siapa? Mantan kamu. Bunga pura-pura cemberut dan cemburu. Mantanku. Dahi Galaksi berkerut. Ayo turun saja. Dia sudah lama menunggumu di bawah. Bunga menggandeng suaminya untuk turun ke bawah. Tapi ia hanya mengantarnya sampai di tangga. Tidak ikut ke ruang tamu. Kenapa tidak ikut saja? Galaksi takut nantinya Bunga salah paham. Tidak usah. Kamu saja. Kayaknya penting. Oke. Tapi jangan berpikir yang macam-macam. Galaksi akhirnya ke ruang tamu sendiri.
Dan di sana rupanya ada Carissa dan Sarah yang telah menunggu. "Hai, Gala," sapa Sarah dengan senyuman. Sementara Carissa terlihat lebih kalem. "Gimana kabar kamu?" tanya Sarah lagi setelah Galaksi menyalami Carissa. "Sangat baik. Kalian sendiri?" "Kami juga baik." Sarah terus yang berbicara. "Ada yang mau disampaikan Carissa sama kamu," ucapnya kemudian. Pandangan Galaksi lalu beralih ke Carissa yang sedari tadi hanya diam saja. "Aku mau minta maaf." Akhirnya Carissa bersuara. Galaksi malah yang merasa bersalah. "Tidak perlu minta maaf. Aku mengkhianati kamu dan memilih dia. Aku juga melibatkan istrimu dalam rencana kami. Aku sudah jahat ke kalian." Carissa sesenggukan. Memang semenjak kejadian itu Carissa sering melau dan mudah menangis. "Kamu tidak perlu minta maaf, Carissa. Harusnya aku yang minta maaf ke kamu." Galaksi bingung, haruskah ia jujur tentang perasaannya selama ini? Tapi mental Carissa saat ini sepertinya belum stabil. "Tapi aku sudah mendapatkan balasannya. Jadi, tolong maafkan aku, Gala." Tangis Carissa semakin pecah. Sarah lalu memberi kode pada Galaksi untuk mengiyakan permintaan maaf sahabatnya itu. "Ya, aku sudah memaafkanmu sejak lama," ucap Galaksi kemudian. Tak lama Bunga muncul membawakan minuman untuk tamunya. "Silakan diminum," ujar Bunga ramah sebelum kemudian duduk di samping suaminya. "Kandunganmu sudah besar." Carissa mengamati gerak-gerik Bunga juga Galaksi. "Iya." Bunga menjawab canggung. "Aku juga ingin meminta maaf padamu. Aku sudah merusak rencana pernikahanmu." Bunga tersenyum lagi. "Tidak apa. Aku bahagia dengan pernikahanku sekarang meski butuh waktu untuk menerimanya. Aku justru ingin mengucapkan terima kasih. Karena Mbak sudah menyatukan kami meski dengan cara yang salah. Aku harap kalian selalu berbahagia." Carissa tersenyum lega. "Dan kamu juga harus bahagia. Kamu berhak bahagia. Lupakan segala kenangan yang membuatmu terluka." Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.